Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. semuanya dimanapun kalian berada, yang pastinya malam hari ini kalian berusaha gitu ya, berusaha untuk bisa mengejar nilai untuk PPAD besok pagi. Nah, ini adalah usaha ikhtiar kalian untuk bisa mendapat hal yang pengen kalian raih. Marilah untuk malam hari ini kita awali dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita persiapan untuk besok pagi dan yang akan saya sampaikan ini salah satu dari yang sudah saya share. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti yang ada di grup kelas itu saya minta kalian bisa japri ke saya soal-soal gitu ya, soal-soal yang sekiranya dianggap sama kalian itu sulit begitu. Nanti akan dibahas di les berikutnya gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti ini manut dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke, kita buka lembaran yang akan kita bahas. Lembaran. Ini lembarannya. Nah, sudah kelihatan ya. Ini soal dari Bantul yang terakhir kemarin dan yang paket 1. Mungkin tidak akan terbahas semuanya, tetapi akan saya sampaikan yang sekiranya perlu dibahas. Oke ya, sudah kelihatan dengan jelas belum ya? Ini ada kuncinya, jadi kalau ada yang soal mudah sudah ada kuncinya, kalian bisa langsung pelajari, oh itu tuh hasilnya, begitu kan ya? Ada beberapa yang nggak perlu saya bahas, karena sangat mudah gitu. Kalau ada soal mudah tapi kok saya jelaskan berarti hanya saya tekankan saja. Kenapa ini, kenapa itu. Soal nomor 1, perhatikan ini ada gambar 3 orang anak, kemudian diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau kamu pilih ini seolah-olah ABC itu betul semuanya gitu misal ya. Misal yang A itu penjumlahan tinggi Andi dan Amira 200. Coba Andi berapa ini? Di atas kepalanya itu lurus dengan angka 90 gitu kan ya, ini 90. Yang Amira itu di kepalanya itu 110. Kemudian yang Gibran ini 100. Kalau dijumlah Andi sama Amira 90 tambah 110 itu 200. 200 cm. Seolah-olah benar tapi ini salah. Kenapa salahnya? Sama dengan yang B ini. Andi tambah Gibran 190. Seolah-olah benar ini. Tapi ini juga salah. Karena tinggi itu diukur kalau dari 0 sih benar ya, 0 sampai 90. Tapi ini mistarnya atau penggarisnya ini itu kan tidak dari 0. Nolnya nggak kelihatan di bawah di sini ya. Artinya ini tidak dari 0. Berarti ini tidak 90. Ini juga tidak 100. Tidak 110. Ini tidak 100 gitu. Tapi kalau mengukur selisih maka kita bisa melihat dari angka yang terukur yang teratas dengan terbawah dengan catatan mulainya ini skalanya sama gitu ya. Ini 110 dikurangi 90, 20 gitu. Ini masih ada. Dia malah itu loh, Mas. Cuci. Cuci ini buat aku sendiri. Apa ya? Nanti kalau misalnya udah jadi, kasih sambal ke Bahas Lara. Siap. bahas Nah Amira di mood ya Mbak ya. Mohon maaf. Iya, kita lanjutkan ya. Bisa dimengerti ya nomor 1. Jadi jangan sampai misal ini tadi mengeceknya itu baru 1. Oh ini 90 sama 110. Oh benar ini 200. Langsung terburu-buru milih jawaban A. Ini soal mudah tetapi bisa jadi salah kalau tergesa-gesa gitu. Bisa dimengerti ya.
Soal nomor 2 nggak ada masalah. Ada yang mau disampaikan tidak soal nomor 2? Nggak ada ya? Lanjut. Soal nomor 3, ada nggak yang disampaikan? Perlu dibahas? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa bedanya? Itu kan. Ini sering ditanyakan apa bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia? Kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Zat baru itu adalah zat yang yang sebelumnya itu tidak ada, gitu ya. Misal perubahan air menjadi uap air ini kan nggak ada zat baru. Uap itu gas, air itu cair. Wujud gas dan wujud cair itu sama, partikelnya H2O. Jadi tidak ada zat baru yang terbentuk, hanya perubahan wujudnya saja, cair jadi gas gitu. Maka ini tidak ada zat baru yang terbentuk. Maka inilah perubahan fisika itu. Kemudian kalau perubahan oksigen menjadi CO2 saat bernapas. Ini CO2 itu hasil dari metabolisme tubuh gitu ya. Jadi misal nih C6H12O6. Ini glukosa kan ya, glukosa. Di dalam tubuh, glukosa itu akan dibakar oleh O2, oksigen. Proses pembakaran yang terjadi di dalam tubuh. Ya, kemudian ini hasilnya menghasilkan. Ini akan menyusun ulang. Molekul ini menyusun ulang dengan yang ini membentuk CO2. Tak teruskan di bawahnya ya CO2 dan H2O. Nah, ini muncul karena ini ada yang diubah gitu ya. Ini mengikat ini, kemudian muncul zat ini gitu. Nah, gitu. Jadi ini juga zat baru yang awalnya nggak ada jadi ada gitu. Jadi nomor 2, kemudian kuncinya maaf ini yang kimia ya, yang fisika yang satu tadi yang nomor 1, kemudian nomor 3, kemudian nomor 5. Gitu ya. Misal nomor 4 ini fisika atau kimia ini. Susu menjadi masam. Berarti ini terjadi fermentasi atau terjadi pembusukan juga bisa. Karena ini dibiarkan lama, jadi ini teroksidasi. Susunya menjadi zat baru. Masam itu sudah berubah sifatnya. Gitu ya. Oke. Ini jawabannya yang B ini ya, B. Nomor 4 perlu didiskusikan. Oke, coba kita cek ya. Ini ada air suhunya 10 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan, diberi kalor sampai 90 derajat Celcius. Dari 10 derajat menjadi 90 derajat. Suhunya naik. Berarti ini kalor yang dibutuhkan dari Y ke Z ini berapa? Berarti kalornya dari Z ke Z itu adalah untuk menaikkan suhu. Berarti MC delta T gitu ya. MC delta T. Massa 2, kalor jenis air ini 4200. Delta T dari 10 sampai 90, 80. Sudah. Tinggal dihitung nanti ketemunya yang C. 672.000 Joule. 672 kilo Joule. Gitu. Nggak ada rumus yang lain karena ini wujudnya masih air, kemudian hanya perubahan suhu saja. Gitu ya. Gampang. Yang bantul sudah mengerjakan ini harusnya udah diulang lagi ini ya. Nomor 5 ini. Perlu dibahas enggak nih? Mudah, soal mudah juga ya. Jadi ini ada di kisi-kisinya juga tentang pemuaian.
Jadi kalau memasang rel kereta api ini maka ini ada celahnya gitu kan ya, sambungannya itu ada celah udaranya di sini. Nah, untuk ruang pemuaian. Kalau memuai maka, celahnya ini menjadi lebih sempit begitu kan ya, karena ini memanjang, ini juga memanjang. Jadi misal ini panjang relnya itu 13,6 meter, pada pagi hari ini ruangnya ini, spasinya ini 9 milimeter. Pada siang hari jadi 5 milimeter, semakin sempit karena logamnya ini relnya itu memuai tambah panjang. Jadi ininya semakin kecil dari 9 jadi 5 itu kan, eee, ada selisih 4 milimeter gitu ya. Jadi ini memuai 4 milimeter. Nah, apa yang disimpulkan? Pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut adalah ini kalau panjang relnya itu dari 13, 11, 10, 6 ini semakin berkurang, ya, semakin berkurang. Sekarang selisihnya ini 8 jadi 4, 7 jadi 4, 5 jadi 3. Ini celahnya semakin sempit juga, gitu ya. Maaf, ini semakin pertambahannya itu hanya semakin sedikit. Semakin panjang, semakin panjang juga memuainya. Jadi ini semakin panjang rel, pemuaiannya juga semakin besar. Kalau kita lihat rumusnya, rumus pemuaian itu kalau L itu sama dengan L0 ditambah apa? Apa yo? L0 kali lambda kali suhu gitu ya, delta T. Jadi semakin panjang, mula-mulanya semakin panjang, maka mempengaruhi perubahan panjangnya. Pak mau tanya, Ya, berarti kalau penyusut itu berarti makin pendek ya Pak? menyusut makin pendek, ya betul. Memuai makin panjang. Makasih Pak. Iya, jadi kalau ini nanti bisa juga yang keluar misalnya bimetal gitu ya, bimetal. Bimetal itu ada dua logam ini ya disatukan dengan muai panjangnya itu berbeda gitu. Misalnya ini logam A yang atas, yang B logam bawahnya. Misalnya ini koefisien muai panjangnya itu 0,000017 misalnya per derajat Celcius. Yang bawah 0,000019 misalnya. Kalau dipanaskan ini maka nanti yang koefisiennya ini alfanya itu koefisien muai panjangnya itu kan mempengaruhi. Semakin besar koefisiennya maka semakin panjang gitu. Jadi yang bawah itu nanti kan lebih gede, ini lebih gede koefisien muai panjangnya, maka yang B akan memuai lebih panjang. Berarti kalau ini memuai lebih panjang, semakin panjang begitu, nggak mungkin kan ya kayak gini, ini tambah sedikit, ini tambah lebih banyak jadi beda gini kan enggak, tapi melengkung jadinya. Melengkungnya berarti seperti ini. Nah, gini. Yang bawah semakin panjang ini artinya. Ini semakin panjang jadi melengkung. Atau menghafalkannya melengkungnya ke arah yang koefisiennya kecil. Yang kecil yang atas berarti melengkungnya ke atas. Itu kalau dipanaskan. Kalau didinginkan maka akan menyusut. Ini namanya memuai, yang bawah memuai. Kemudian kalau didinginkan menyusut. Menyusut berarti berkebalikan. Melengkungnya ke koefisien yang lebih besar gitu ya. Itu nomor 5. Ini kisi-kisinya besok ya. Jadi itu ada di bagian yang pemuaian nih, nomor 7. Kalau muncul yang soal tadi itu soal nomor 7. Nah, khusus untuk pemuaian itu nomor
nomor 7. Khusus pemuaian gitu ya. Kalau menghitung pakai rumus ya memasukkan ke rumus tadi gitu. Ganti ini. Ini kelihatan nggak ya ini? Kelihatan ya? Saya ganti gini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya ganti lagi kelihatan lagi ya. Oke, nomor 6. Jadi ini nomor 7 untuk besok. Oke. Nomor 6 itu soal tentang asam basa. Di asam basa itu besok muncul di ada nggak nih? Nah, nomor 4 malahan. Jadi nomor 4 dulu itu yang sifat asam basa nomor 4. Tapi yang di mantul kemarin itu di nomor 6 di sini gitu ya. Ya bolak-balik nggak apa-apa. Coba ini. Ada indikator alami dari kunyit, daun sirih, kamboja kuning, bunga pukul 4. Ini kalau diekstrak warna kunyit itu, kunyit tambahkan air ditumbuk gitu ya, maka jadi kuning kecoklatan gitu. Daun sirih ditumbuk jadi hijau tua, ditumbuk tambahkan air jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau ditambahkan ke cuka gitu ya, bukan cuka ditambahkan ke warnanya ini tapi untuk praktikumnya itu ekstraknya yang ditambahkan ke zatnya gitu. Ditambahkan ke cuka maka menjadi kuningnya jadi muda, lebih muda, hijau tua jadi lebih muda. Ini sama. Kuning menjadi kuning muda. Yang jelas untuk asam ini kan asam. Yang asam itu menjadi warnanya lebih muda dibandingkan aslinya. Coklat muda jadi coklat tua, coklat muda jadi lebih muda lagi apa itu? Berarti oranye gitu ya, oranye, lebih muda lagi. Kalau dibasa maka menjadi lebih tua. Misalnya ini kuning kecoklatan jadi merah bata. Hijau tua jadi hijau tua pekat. Kuning ini tetap kuning kebetulan. Coklat muda jadi hijau gitu ya. Nah, berarti kita lihat pernyataannya, percobaan asam basa berikut mana yang benar. Obat mah. Obat mah itu basa ya, basa karena mengandung apa? Ada magnesium hidroksida gitu ya, MgOH 2 kali atau apa namanya? Kalsium hidroksida gitu ya. Misalnya itu kan basa. Obat mah itu basa ada OH-nya. Maka kalau daun sirih yang dipakai buat nguji, kita cocokkan dengan yang di sini daun sirih itu nomor 2 berarti yang hijau tua pekat ini gitu kan. Hijau tua pekat betul ya, ini betul. Kayak gitu caranya. Jadi nanti jawabannya yang A ini 1 dan 2. Oke. Gampang? Gampang ya. Ada yang enggak? Dong enggak? 1, 2, 3, 4. Amonia. Amonia itu basa ya, basa. Kalau ditulis NH3, kalau ditambahkan larut dalam air menjadi NH4OH. Ada OH-nya di sini. Jadi amonia itu basa karena ada OH, OH-nya. Nomor 7. Contoh senyawa yang tepat. Nggak usah dibaca nggak apa-apa. Oke, lanjut ke yang ini saja. Fokusnya ke sini. Kadang yang namanya literasi itu kadang belum tentu bacaannya sesuai gitu ya. Maksudnya sesuai itu nggak dibaca juga nggak masalah. Kalau sudah membaca intinya udah bisa menjawab. Harusnya ini kalau soal yang bagus tuh berdasarkan bacaan juga gitu. Contoh senyawa yang tepat adalah senyawa. Yang mana ini? Apa? Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Kalian bisa membedakan ini ya. Ini keluar di sini. Unsur senyawa campuran nomor 5 ya, nomor 5. Unsur senyawa campuran. Jadi
kamu bisa membedakan antara ini. Biasanya kalau unsur itu ada logam sama non-logam. Tuh, misal ada besi, kemudian ada tembaga, kayak gitu itu unsur dan sebagainya. Yang non-logam ada oksigen, belerang gitu dan sebagainya. Kalau senyawa itu adalah reaksi unsur gitu. Kedua unsur atau lebih bergabung membentuk senyawa. Misalnya kalau oksigen dengan hidrogen jadi H2O, air gitu ya. Ini air. Kemudian ada karbon, hidrogen, oksigen membentuk senyawa yaitu C6 12O6 glukosa misalnya. Ini senyawa. Jadi misalnya yang senyawa di sini adalah garam. Garam itu kan kalau dituliskan reaksi antara natrium sama klorida gitu ya, natrium klorida NaCl. Kalau sabun itu kalau kamu lihat itu macam-macam komposisinya. Di kemasannya itu macam-macam, berarti ini sabun itu campuran. Kalau gula molekul kompleks dari glukosa. Jadi ini sukrosa misalnya, ini juga senyawa. Sirup itu ada gulanya, ada airnya. Gula sama air berarti sudah campuran. Ada pewarnanya gitu. Kalau cuka kalau murni 100% ini adalah senyawa. Kalau cuka diencerkan pakai air jadi campuran. Kemudian kalau air gula, udah ada air sama gula berarti ini campuran. Di 2, 4, dan 5. 1, 3, dan 5. Yang B ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Unsur senyawa campuran? Iya, Ya, Pak. Pak. Enggak ada ya? Oke. Nomor 8. Anion. Anion itu ion positif. Maaf, negatif. Ion negatif. Kalau yang ion positif itu kation. Lawannya anion. Jadi ion negatif ditandai dengan yang negatif-negatif ini. Cl negatif, P3 negatif. Ya. Kalau yang kation berarti yang Na positif 1, Mg 2 positif gini. Ini kation. Bisa juga membentuk ion yang lebih dari satu atom yang menyusun. Misalnya OH min. Itu kan lebih dari satu. Kation juga misalnya NH4 plus. Misalnya ion sulfat SO4 2 min. Ini juga termasuk anion gitu ya. Bisa hanya satu atomnya, bisa dua atomnya. Yang penting di paling belakang atas di sini bertanda negatif. Yang ini tandanya positif untuk kation. Oke. Nomor 9. Ini ada cita, ada hewan 4, jaraknya sama. Ini mau ngejar. Bisa ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Mana yang paling cepat tertangkap oleh cita ini? Berarti yang larinya paling lambat atau kecepatannya yang paling kecil. Dari sini 1, 2, 3, 4 ini yang paling kecil ya kanguru gitu ya. Ini 60 km per jam. Jadi kanguru akan lebih cepat tertangkap. Oke. Nomor 10. Ini mobilnya mogok. Kemudian kalau mobil dengan jalan itu pastinya ada gaya gesekan. Gaya geseknya itu 5.000 Newton. Nah, gaya kedua orang ini, yang pertama yang laki-laki 3.650 Newton. Maka berapa gaya yang diberikan oleh yang perempuan ini supaya mobilnya bergerak? Berarti gayanya yang diberikan itu totalnya harus lebih besar dari
gaya geseknya gitu ya. Lebih besar dari gaya geseknya. Jadi untuk menghitung gaya yang kedua, maka harus lebih besar dari gaya geseknya dikurangi dengan gaya laki-laki itu 3650. Jadi harus lebih besar dari berapa? 1350. Berarti yang D. Kenapa? Kalau yang C ini belum, kalau pas belum bisa bergerak, hanya baru akan bergerak. Ini namanya gaya gesek statis. Gaya gesek yang apa ini? Yang sama hampir berjalan gitu ya. Kalau untuk mendorong dengan gaya sebesar itu sama dengan gaya geseknya baru akan bergerak, itu gaya gesek statis. Berarti kalau lebih dari itu gaya gesek kinetis. Oke, nomor 11 tidak ada masalah. Jawabannya D. Oke. Kimia jadi panas. Itu biogas ya. Biogas. Nomor 12. Fase bulan yang berpengaruh terhadap pasang surut air laut. Ini mataharinya di sini, sebelah sini matahari ya. Kemudian ini buminya, ini bulannya ke sana. Jadi yang bulan purnama di sini, bulan baru di sini, maka ini menyebabkan pasang purnama, gitu ya. Purnama, bulan baru. Di 1 sama 3, 1, 3. Itu yang benar. Kemudian kalau yang bulan separuh, setengah, gitu, setengah, yang atas juga setengah, ini menyebabkan pasang perbani, gitu ya. Oke, jawabannya yang C. Betul. Yang salah cuma nomor 2. Kok nggak jadi 1 ya, bentar. Soal nomor berikutnya. 13. Ini ada Diana, ini ada Andi. Diana di sini, Andi di sini jaraknya 2 meter, lengannya 2 meter. Lengan Diana, lengan Andi. Jika massa Andi 4 kali massa Diana, jadi diketahui massa Andi 4 kali massa Diana. Berarti beratnya juga 4 kali berat Diana. Saya terus 4 W Diana gitu ya. Ini W Diana. Maka supaya seimbang, bagaimana posisinya? Pakai rumus kan WLB FLK, WLB FLK. Mana W, mana F? Ini yang sebelah kini, ini yang sebelah sini gitu aja ya, biar gampang. Berarti ini W Diana dikali lengannya Diana sama dengan beratnya Andi dikali lengannya Andi. Tuh. Ini W Diana dikali lengannya Diana. Lengannya Diana sama dengan beratnya Andi 4 kali beratnya Diana dikali lengannya Andi gitu ya. Dicoret. Jadi lengannya Diana harus 4 kali lengannya Andi. Lengannya Diana harus 4 kali lengannya Andi. Tinggal dicek saja di sini kalau Andi bergeser setengah meter mendekati titik tumpu, berarti kan lengannya Diana tetap yang lengannya Diana 2 meter. Berarti kalau Andi sekarang lengannya berapa? 2 dikurangi setengah. Berarti 1,5. 4 kali 1,5. Enggak sama ya. Ini 6, ini 2. Jadi salah.
Salah. Andi bergeser 1,5 meter mendekati titik tumpu. Jadi ini dikurangi 1,5, berarti setengah. Berarti lengannya Diana 2, 4 kali lengannya Andi setengah. 4 kali setengah 2, benar ya. Jadi nomor 2 yang benar. Yang nomor 3, Diana bergeser 2 meter menjauhi titik tumpu. Ini enggak logis sebetulnya ya. Ini ke sana udah nggak ada lengannya tuh. Jadi Diana jatuh ke bawah malahan. Tapi kalau misalnya ini lengannya panjang banget, berarti lengannya Diana jadi 4. Justru malah yang mendekat itu yang Andi gitu ya. Ini tambah panjang, ya bisa sih tambah panjang. Jadi ini berapa? 4 gitu ya. 4 sama dengan 4 kali 2. Salah ya. Sama dengan yang 4 ini juga nggak logis, tapi jadi benar deh ini. Lihat, Diana bergeser 6 meter. Berarti 2 tambah 6, 8. 8 meter ke sana ya. 8 meter. 8 sama dengan 4 kali lengannya Andi 2. Benar, tapi nggak logis. 2 dan 4. D kuncinya. Betul ya. Nomor ini. Nomor 14. Konsep yang benar adalah ini hukum Archimedes ya. Kita cek saja, oke. Kapal selam dapat tenggelam jika massa jenis kapal lebih kecil. Salah ya. Jadi kalau ada kapal, kenapa bisa terapung? Karena massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis airnya. Jadi massa jenis kapalnya itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Itu terapung. Kalau tenggelam, massa jenisnya kapal lebih besar. Kenapa kapal bisa menyelam ke bawah? Karena bisa mengubah massa jenisnya kapal itu. Jadi nanti ada tempat untuk memasukkan air, airnya masuk ke dalam ruangan itu, maka ini akan menjadi tenggelam, semakin ke bawah gitu ya. Nah, jadi yang nomor 2 ini yang benar. Kemudian proses terapung melayang tenggelam tidak dipengaruhi oleh besarnya massa jenis kapal. Dipengaruhi ya. Jadi terapung melayang tenggelam dipengaruhi oleh massa jenis. Kita juga bisa cek lagi dengan rumus hukum Archimedes itu. Yang nomor 4, sebanding dengan berat gaya ke atas yang diterima kapal sebanding dengan berat zat cair yang dipindahkan kapal tersebut. Oke. Semakin banyak, semakin besar zat cair yang dipindahkan, semakin berat, maka gaya ke atasnya berarti semakin besar gitu ya. 2 dan 4. Pak, rumus hukum Archimedes itu apa ya? Rho GV, Mbak. Gaya ke atas, gaya apung. FA, rho kali G kali V. Rho-nya itu adalah massa jenis ya cair. G gravitasi. V itu adalah volume ya cair yang dipindahkan. Atau volume ya cair yang didesak. Atau volume benda yang tercelup. Oke. Misal, Makasih, Pak. ya, kalau ada ini misalnya begini. Ini ada gaya ke atas. Itu kan ya gaya ke atas. Nah, ini benda itu kan tercelup separuhnya atau seluruhnya atau 3/4-nya gitu kan ya. Ini semakin besar yang terdesak gitu ya. Berarti kan yang dipindahkan juga semakin besar. Volume zat cair yang didesak itu kan sama dengan volume benda yang tercelup, sama. Jadi yang dimasukkan di sini itu yang didesak ini. Segini volumenya itu. Untuk menentukan gaya ke atasnya.
Rho-nya adalah rho ini, rho ya cair, bukan rho benda ya, tapi rho ya cairnya. Yang ada di sini kan gayanya gaya di ya cair gitu. Nomor 15. Ada kapal bergerak naik turun. Naik turun sebanyak 20 kali. 20 kali itu naik dan turun. Kalau naik saja berarti belum terhitung baru separuh gitu ya. Naik turun tuh 1 kali. Kalau naik turun sampai 20 kali. Yang namanya satu getaran itu gerak bolak-balik. Nah, gerak bolak-balik kemudian geraknya itu ke sana gitu, maka membentuk gelombang geraknya. Getarannya gitu. Getaran bolak-balik menjadi gelombang, getaran yang merambat. Jadi ini banyaknya getaran atau banyak gelombang N selama 5 sekon berarti waktu mengikuti gelombang air laut. Besar cepat rambat V adalah titik-titik. V sama dengan lambda dikali frekuensi boleh, lambda dibagi periode juga boleh. Sama dengan lambda dikali frekuensi itu rumusnya apa? Frekuensi Fanta. Fanta F N per T. N itu ini jumlahnya gelombang gitu ya. T itu time waktu. Nah, ini lambda itu panjang gelombang dari puncak ke puncak berikutnya itu satu lambda 4 meter udah ada di sini gampang tinggal pasang 4 meter. N 20, T 5. Sederhanakan 4 kali 4 16. Itu ya. Ada yang mau ditanya sampai kayak gini soal getaran gelombang. Gampang ya. Nomor 16. Nah, ini hati-hati ya. Berdasar informasi tersebut, jika suatu bunyi merambat dari sumber bunyi ke penerima dalam waktu 2 detik dengan jarak 3080, maka medium yang dilalui oleh bunyi tersebut itu adalah titik-titik. Jadi ini sumber bunyi merambat sampai ke sana, ke penerima, itu waktunya 2 sekon. 2 sekon. Jaraknya 3000 berapa tadi? 3080 meter. 3080 meter. Nah, kita bisa menghitung cepat rambat bunyi di dalam medium ini. Medium apa itu? Oke. V sama dengan S per T. Rumus umum kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Udah ini. Enggak dibagi 2 ya. Karena itu dari sumber langsung ke penerima itu satu arah aja, tidak memantul. Jadi tidak dibagi 2. Jadi ini menjadi V sama dengan jarak dibagi waktu. 1540. Maka tinggal dicocokkan di tabel. Tabel yang 1540 adalah air laut gitu. Air laut. Oke, gampang. Nanti dicocok-cocokkan ya dengan yang kisi-kisi kayak gini. Oh, itu muncul enggak ya? Oh, yang tadi itu ini yang di nomor berapa gitu. Tekanan ada, getaran gelombang ada. Kalau sudah muncul getaran maka gelombang enggak. Kalau sudah muncul gelombang getarannya enggak gitu. Kalau ini bunyi, jadi bisa menentukan apa ini? Menentukan kecepatan bunyi merambat atau menentukan
jarak tebing atau kedalaman laut atau jarak antara sumber bunyi ke detektor tadi begitu. Itu tentang bunyi. Bisa juga resonansi gitu ya. Resonansi bunyi, frekuensi pada resonansi itu misalnya. Kayak gitu. Kalau yang berikutnya cahaya itu berarti cermin dan lensa, berarti bisa luas di sini ya. Oke, misalnya di sini. Ini muncul lensa, gampang banget kalau yang ini ya. Ini benda di ruang berapa ini? Di ruang 3. Ini ruang 1 di sini, ruang 2 di sini, ruang 3. Jadi benda di ruang 3. Maka menghasilkan bayangan di ruang 2. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Karena kalau dijumlah, ini ingatnya dijumlah sama dengan 5. 5. Sekarang kalau benda digeser mendekati pusat lensa sehingga berada di antara F dan 2F, berada di ruang 2 berarti sekarang. Bendanya sekarang pindah di ruang 2. Maka bayangan yang terbentuk bersifat apa? Ini 2 berarti nanti bayangannya di ruang 3. Kalau ditambah kan 5. Kalau di ruang 3, ruang bayangan itu lebih gede dibandingkan ruang benda, berarti diperbesar. Masih nyata-nyata terbalik diperbesar. Ada yang ditanyakan, yang mendapati soal hitungan yang sulit, silakan bisa dijabri untuk dibahas di pertemuan berikutnya. Saya tampilkan di sini gitu ya. Biasanya kebanyakan tentang alat optik atau cermin atau lensa gitu. Oke, berikutnya nomor 18. Cacat mata. Siapa nih yang kecanduan game? Ngegame. Biasanya kalau ngegame itu HP dengan mata itu jaraknya kan dekat. Ini HP, ini mata. Kalau terlalu lama, maka nanti lensa matanya itu menebal gitu ya, menebal. Kalau terlalu lama menebal, kemudian melihat benda yang jauh, maka kalau melihat benda yang jauh kan harusnya memipih lagi gitu ya, memipih. Nah, kalau sudah kelamaan menebal, memipihnya itu sulit gitu ya. Memipihnya kalau jadi sulit, maka menjadi nggak jelas melihat benda yang jauh. Itulah yang namanya miopi atau rabun jauh. Karena sulit untuk memipih lagi lensa matanya. Jadi itu miopi. Miopi. Nah, supaya menjadi fokus lagi maka ditolong dengan lensa cekung. Miopi cekung lensa kacamatanya ya. Berikutnya nomor 19. Hukum kalom. Biasanya kalian tuliskan FK kakiku roro. Oke, nih. Maka untuk membandingkan gaya kolom dari yang terkecil hingga terbesar, ini caranya adalah yang nomor 1 tak taruh di atas di sini. Yang di atas, yang K diabaikan saja karena konstanta itu selalu tetap. Q 1 dan 2-nya berubah, kemudian R-nya juga berubah, ini ada nilainya, maka pasang aja. Yang Q di atas, yang R dikuadratkan di bawah. Ini 5, 4. Yang bawah 2 dikuadratkan. 20 bagi 4, 5. Itu ya. Yang ini sekarang 8, 6 dibagi
4 dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16. Coret sama 8. Ini 2, ini 1. 6 bagi 2. 3. Yang ini 3. 4 sama 9 di atas. Q1, Q2 bagi R kuadrat. 3 dikuadratkan itu berapa? 9. Coret sama 9 ini. Tinggal 4. Sekarang yang keempat. Keempat taruh sini. 6 di atas, 4 di atas, 2 di bawah dikuadratkan. 4 sama 2 kuadrat dicoret. Tinggal 6. Nah, sekarang ini 5, 3, 4, 6. Disusun dari yang terkecil. Yang terkecil yang pertama, yang 3 ini. Berarti 2 yang paling kecil. 2 yang paling kecil. Jawabannya yang B. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya 20. Sound system yang rusak. Oke, kerusakan pada sound system karena ada hambatan yang hilang, terbakar sebesar 30 ohm. Pada almari persediaan alat terdapat 2 buah hambatan masing-masing ada 180 ohm, 60 ohm 2, dan 90 ohm 3. Untuk memperbaiki kerusakan pada sound system, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh teknisi tersebut. Misalnya 1, 2, 3, 4. Maka solusi yang tepat adalah, nah kita itu mau mencari hambatan yang 30 ohm ini kan. Jadi R-nya yang 30, hambatan pengganti yang nilainya 30 yang mana gitu. Jadi yang misal nomor 1, paralel 2 buah hambatan 60. Paralel 60 sama 60 gitu ya. 60, 60. Kalau ada paralel yang sama, maka hambatan penggantinya ya tinggal dibagi 2. Jadi ini 30. Sama kan ya? Sama. Jadi ini benar gitu. 1 benar. Kalau 3 paralel 90 ohm berarti 90 bagi 3 berapa? 30 ohm juga. Benar juga, udah dapat 1 dan 2 benar. Oh, jawabannya A. Itu ya. Kalau ini tinggal dihitung aja 180 sama 90 di paralel jadi berapa? Nah, jadi 180 dibagi 3, 60 ini ya, 60. Bukan 30 berarti ini salah. Oke, nomor 20 seperti itu. Sederhana banget ya yang hambatan. Nah, kita lihat yang di kisi-kisi itu yang listrik statis ada, yang listrik dinamis, rangkaian listrik termasuk penggunaan alat ukur listrik. Makanya video saya itu yang paling banyak ditonton yang menghitung alat ampere meter, cara membaca ampere meter misalnya. Itu kan penggunaan alat ukur listrik. Bagaimana caranya? Coba silakan disimak, barangkali besok keluar gitu ya. Kalau yang ini masuk juga ya. Tadi ada energi dan daya listrik, berarti ini ada energi dan daya listrik masuk ke dalam lingkup ini. Maka yang ini juga bisa saja. Ini kan energi listrik. Pemakaian listrik berarti energi listrik. Perhatikan. Rumah Farid menggunakan daya 900 volt ampere. Jadi yang ini perhatikan ya. Maka yang per kWh-nya yang dilihat yang ini. 1352. Jadi nanti per kWh dikalikan
harga ini karena pemakaiannya yang pakai ini dayanya. Maka tinggal dikalikan ini, dikalikan terus dikali 30, ketemu kan ya? Ketemu berapa? Ini dikalikan 250, yang ini 350, yang ini dikali 240, dijumlah 840 dikali 30 kali 30 hari, hasilnya adalah 25.200. Oke, itu ya. Oke, kemudian ini diubah ke KWH 25,2 KWH, maka pulsanya 25,2 KWH dikali tadi 1.352.000, hasilnya sama dengan, hitung deh ini pakai kalkulator piro lagi wes terhitung, tak pakai kalkulator ya, 34070. Nah, jadi yang mana? Ini belum, jadi yang D ya. Dilebihkan. Kalau Pak, boleh tanya tidak? ya, silakan. Yang 30 itu dapat dari mana ya, Pak? Yang ini. Yang ini. Iya. Ini, Pak. Iya, Pak. 30 Oh, hari. iya. Ini kan 1 hari ini. Ini baru 1 hari, pemakaian 1 hari, energinya sekian. Kali 30 ya. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut nomor 22. Langsung ke sini ya, gambarnya kayak gini. Membuat elektromagnet. Ini pakai baterai. Positifnya di atas. Dililit di paku seperti ini. Nah, kemudian ada arus mengalir dari positif kan ya ke sana. Maka di sini arah alirannya ke sana. Oke. Nah, kemudian setelah dicermati pembuatan magnet seperti gambar tersebut, maka bagian X, yang X di sini menunjukkan arah apa? Arah selatan, kutub selatan, kutub utara, atau bagaimana? Masih ngerti ya caranya? Nah, jadi kalau tangan kamu menggenggam paku ini, maka arahkan posisi jari-jarinya seperti ini, mengarah ke sana jari-jari tanganmu. Nah, yang depan. Berarti jempolnya ke sana. Kan ya. Jempol itu kutub utara. Jadi arah medan magnetnya itu ke sana. Keluar dari sini. Menuju ke sana. Maka ini yang di sini karena keluar maka kutub utara. Jadi yang C. Yang X itu kutub utara. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 23. Nomor 23. Yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Ada. Ya, silahkan. Yang nomor 22 tadi, misalnya plusnya dibalik jadi di bawah, gimana ya? Oh, kalau plusnya ditaruh di bawah. Oke, tak gambarkan nih. Nih, plusnya di bawah ya, nih ya. Kemudian, ini tergantung lilitannya juga, Mbak. Jadi misalnya ini pakunya gitu ya, pakunya. Ngelilitnya bagaimana juga? Kalau ngelilitnya sama, cuma baterainya yang dibalik saja, berarti lilitannya persis kayak gini ya. Lilitannya persis gini. Gini. Ini ke belakang ya, ini ke belakang. Maka tetap
arah arusnya itu dari positif ke sana, ke bawah dulu, ke sana, sana. Nah, ini kalau ini kan dari belakang nih, dari belakang. Maka ini ke depan, jadi ke sana jadinya sekarang. Arahnya ke sana. Kalau pakai HP di zoom ya, di-zoom-kan biar nampak ini gambarnya ini. Kamu cubit lawannya cubit apa dilebarkan. Jadi ini ke sana. Maka ya kamu gambarkan atau kamu genggam dengan arah seperti itu. Arahnya ke sana. Tangan kanan ya, ini tangan kanan. Maka pastinya jempolnya ke bawah gitu kan, jempolnya ke bawah. Jadi utaranya di bawah gitu, Mbak. Kalau lilitannya dibalik juga nanti akan berubah juga. Ini dibalik, misal gitu. Ini dari bawah ke atas gitu. Cuma melilitnya yang diubah itu juga akan berubah juga kutubnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nomor 23 ya. Langsung ke pertanyaannya apa tuh ini? Trafo. Perhatikan. Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa trafo digunakan pada lampu emergensi titik-titik. Trafo itu masuk ke di sini bagian induksi elektromagnet. Tuh ya. Induksi elektromagnet itu bisa penerapan konsep induksi elektromagnet itu di trafo. Tuh ya. Nah, kemudian kita cek dulu deh ini. Kita baca berarti ya. Lampu emergensi memerlukan rangkaian penyearah yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, itu udah ada menurunkan tegangan. Menurunkan tegangan AC 220 volt menjadi DC 12 volt. Nah, berarti kalau menurunkan tegangan, maka trafonya step down, menurunkan tegangan. Kalau step up, menaikkan tegangan. Jadi tegangan keluarannya lebih kecil. Jadi harus klop ya antara istilahnya dengan pengertiannya. Ini step down tapi pengertiannya salah. Keluarannya lebih besar, berarti kan salah yang B. Oke, jawabannya yang A. Keempat. Perhatikan ini ada klepon ketan, isi gula merah. Ada macam-macam komposisinya. Kemudian ini ada makanan kemasan Fugu OOPS. Di sini ada komposisinya. Kelihatan nggak ini komposisinya? Diperbesar lagi gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah zat aditif pada klepon dan snack fugu yang tepat. Jadi kita cari aja dari pernyataan itu. Zat aditif klepon pewarna alami daun suci, benar ya? Benar. Snack fugunya pewarnanya tartrazin. Asalkan di sini ada, maka benar gitu ya. Ada enggak kata tartrazin? Tuh, ini ada nih tartrazin. Pewarna kuning buatan. Kalau daun suci pewarna hijau alami. Oke, nomor 1 benar. Nomor 2. Klepon menggunakan pewarna alami air kapur. Air kapur tidak sebagai pewarna ya. Salah. Klepon menggunakan pemanis alami gula. Snack fugu menggunakan pemanis buatan sakarin. Ada enggak di sini? Kalau ada, benar. Mana sakarin? Pemanis dicek nanti ada enggak di sini. Kalau ada, benar gitu ya. Nomor 4. Snack fugu menggunakan penyedap sintetik MSG, mononatrium glutamat atau MSG. Nah, ini biasanya di sini. Mana?
Ini. Oke. Robohan tidak menggunakan penyedap. Loh, kok tidak menggunakan? Nah, ini menggunakan ya garam. Garam ada, berarti ini penyedap alami. Oke. Kita cek berarti yang benar yang mana? B1 dan 4. Oh, ini pernyataan yang tepat kok ya. Jadi yang tepat ya udah ini 4 benar. Yang nomor 3 tadi kalau benar ya nggak masalah, nomor 3 benar gitu. Saya belum menemukan sakarin, ada nggak di sini sakarin? Kalau ada ya berarti benar juga. Kecil banget ya. Silakan dilihat, kamu mungkin lebih tajam penglihatannya. Wis 1, 3, 4 gitu aja. 1, 2 salah ya. 1, 4 oke. 2, 3 yang salah tadi 2 ya. 3, 4 kalau 3 kayaknya nggak ketemu sakarin ya, jadi nggak usah aja deh ini. 1 dan 4 aja udah, B, kuncinya B. Lanjut nomor 25. Ini ada nyamuk ya. Nyamuk di sini supaya tidak berkembang biak maka harus gitu ya. Ini pencegahan perkembangbiakan nyamuk kan ya. Nah, sehingga ini adalah ciri makhluk hidup yang tampak pada hewan dalam infografis ini yaitu berkembang biak. Oke. Nomor 26. Ini bentar. 26. Nah, gambar sel hewan. Bagian sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi atau respirasi sel ada di nomor 2 ya. Namanya apa? Mitokondria. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, lanjut. Kalau yang 3 itu apa, Pak? Ini RE. Retikulum endoplasma. Kemudian yang nomor 4 ini dinding sel ya, dinding sel. Maaf. Ini membran sel. Karena di sel hewan nggak ada dinding sel. Ini lapisan paling luar. Kalau di sel tumbuhan ada dinding sel tuh tebal gede gitu ya. Nanti yang nomor 1 ini inti sel atau nukleus. Kalian kalian pelajari masing-masing. Nanti coba kita cek dulu ya, ada nggak ya itu ya. Sistem organisasi kehidupan. Jadi yang bagian ini, sistem organisasi kehidupan. Ini mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Berarti komposisinya ya itu organel-organel tadi. Kalian pelajari gambar-gambarnya ini, organel ini namanya apa, dan fungsinya apa. Biasa disebut fungsinya apa, digambar nomor berapa kayak gitu. Kalian tinggal cek aja di sini kalau lupa gitu ya. Kalau lupa tinggal cek di Google. Misalnya ketikkan apa? Fungsi masing-masing bagian sel atau organel sel gitu, organel sel dan fungsinya. Misal mengingat lagi ini kelas 7 ya, kelas 7. Gambarnya jadi di sini ada gambar-gambar gitu. Ini ada yang komplit barangkali bisa dipilih organel dan fungsi. Misalnya gitu. Jadi nanti masing-masing bagian itu punya fungsi masing-masing. Terus perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau di sel hewan punya apa yang tidak ada di sel hewan misalnya. Yang di sel hewan ada, di sel tumbuhan nggak ada dan sebaliknya. Itu juga silakan bisa
pelajari itu ya. Wah, baik Pak, terima kasih. Ini untuk perkembangan. Jadi tidak cuma selesai di satu soal saja kayak gini. Ini wis ngerti kayak gini, tapi yang lain-lain juga harus ngerti karena soal itu kan selalu berubah gitu. Nomor 27. Komodo. Soalnya pernyataan yang benar. Komodo memiliki persamaan dengan buaya yaitu hewan berdarah dingin. Nah, jadi kamu tahu ada hewan berdarah dingin dan berdarah panas itu bagaimana? Jadi ada yang namanya kelompok vertebrata itu, vertebrata, hewan bertulang belakang itu dibedakan ada hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Yang hewan berdarah panas itu meliputi mamalia dan aves ya, aves atau unggas gitu, burung. Kemudian yang berdarah dingin ada reptil, ada amfibi, dan ada ikan. Ini kan kelompok vertebrata ini, 1, 2, 3, 4, 5. Darah dingin, darah panas. Nah, jadi komodo dengan buaya itu berdarah dingin. Karena komodo sama buaya itu kan termasuk apa? Reptil. Oke, jadi nomor 1 benar. Oke. Nomor 2, komodo berkerabat dengan ular karena merupakan reptil. Komodo sama ular, reptil ya. Oke, ular juga reptil. Jadi nomor 2 benar. Nomor 3, komodo merupakan hewan berdarah panas seperti unggas. Salah ya, salah. Komodo tadi kan masuk di sini. Kalau unggas benar sih Pak, berdarah panas di sini kan masuk aves ini. Kemudian rusa dan komodo termasuk reptil karena mampu berlari kencang. Ciri reptil tidak berlari kencang ya, jadi nggak berhubungan ini. Ya, rusa itu bukan reptil juga, reptil ini mamalia. Oke, jadi yang 4 juga salah. Jawabannya yang A ya. Oke, sampai nomor 30 deh kayaknya. Nanti bisa dilanjut sendiri. Nomor 28. Kalian cuma baca, nggak perlu ya. Pernyataan yang benar, kasus pencemaran air berdasarkan artikel. Tanpa melihat artikel pun, pernyataannya bisa kita pahami langsung. Benar atau salah? Coba kita cek ya. Pencemaran air memicu penyakit tipus dan kolera. Oh, harus dibaca. Ini benar apa salah? Kalau ada di bacaan ya berarti benar. Oh, ada. Nomor 1 benar. Ya. Indikator pencemaran air adalah adanya bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bukan ya, ini Lactobacillus bulgaricus itu untuk yogurt itu masa sih? Ini di sini ada E. coli tadi. Ke Belandang lagi kan. Ada E. coli. Nah, ini E. coli. Bakterinya itu. Oke, jadi nomor 2 salah. 1 benar, 2 salah. Upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah membuat septic tank. Benar ya? Benar. Pencemaran air menyebabkan peningkatan kualitas air. Bukan peningkatan mencemari kok malah meningkat kualitasnya, menurun kualitasnya. Jadi 1 dan 3. B benar ya jawabannya. Agak cepat. Nomor 29. Gambar jaring-jaring makanan. Berdasarkan ilustrasi gambar jaring-jaring itu, apabila belalang semakin banyak diburu, berarti belalangnya populasinya menurun, belalangnya menurun, tak silang. Maka yang benar adalah kalau belalang menurun, maka ini ada kata di tingkat berikutnya itu ada kata hanya makan belalang, maka katanya ikut menurun, berkurang.
bahkan bisa mati kalau nggak ada makanannya. Kemudian yang ini tikus sebagai pesaingnya berkompetisi, maka yang ini sudah nggak ada, maka ini semakin banyak. Kayak gitu ngeceknya. Dan di tingkat berikutnya bisa disimpulkan. Maka yang benar di sini adalah kita cek nih, populasi kata akan menurun karena satu-satunya makanan berkurang. Udah benar tadi ya. Yang bisa disimpulkan pertama kali yang kata tadi. Oke, nomor ini A betul. Nomor 30. Nah, kalau ada gambar kayak gini kan menggerakkan lengan tangan ini, lengan tangan dikaitkan dengan kerja otot bisep dan trisep, kontraksi dan relaksasi. Pada prinsipnya kalau menekuk bisep kontraksi, kalau lurus yang kontraksi yang trisep. Nah, itu. Nomor 1, saat tangan kanan pada posisi 2 ini posisi tangan kanannya yang mana nih? Ini ya, yang menekuk ya. Tangan kanannya menekuk bisep kontraksi, benar. Oke, benar. Berarti yang 2 lawannya salah. Nomor 3. Posisi nomor 3 yang ini trisep kontraksi dan bisep relaksasi terjadi saat tangan kanannya itu lurus ini. Trisep yang kontraksi betul. Trisep kontraksi. 3 betul. Nomor 4 berarti salah karena lawannya. Salah. Karena ada 3 pilihan, 1, 3 ya sisanya yang 5. 1, 3, 5. Oke, gitu ya. Mungkin untuk malam ini sampai di nomor 30 dulu. Sehingga nomor 31 sampai 40 akan saya publik di video saja. Kalau yang di les ini nomor 1 sampai 30, yang di video publik nomor 31 sampai 40. Demikian pula dengan yang kemarin ya, yang kemarin itu yang belum terselesaikan video tentang yang PPAD Kulon Progo. Yang pertama sudah kita bahas di les, yang kedua sisanya akan saya publik di video. Nanti bisa dicek, kalau belum ada ya memang belum di-upload gitu. Demikian untuk pembahasan malam hari ini. Silahkan kalau masih kuat untuk belajar, lanjutkan belajar lagi. Tapi kalau mau istirahat, silahkan bisa istirahat, menenangkan diri, mempersiapkan untuk besok sehingga pada saat ujian tidak ngantuk. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.